Ini gue masih menganggap sampai detik ini adalah film terbaik yang pernah gue tonton. Salah satu film. Oke, kembali di WV Corner bersama dengan gue, Dian WJ. Kali ini kita akan merekomendasikan 5 film Marvel terbaik di luar Marvel Cinematic Universe yang patut ditonton oleh kalian para fans Marvel, terutama yang baru ngefans sama Marvel. Oke, jadi sebelum kita bahas ini lebih lanjut, gue kasih waktu buat subscribe. Halo semuanya, aku Keisha. Terima kasih sudah menonton WV Corner. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Oke, kembali lagi. Selamat bergabung di WV Corner. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, kita punya akun Instagram juga di @wvcorner.official. Akun Instagram gua @dianwj_. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Di konten sebelumnya kita udah pernah ngebahas TV series DC yang kita rekomendasikan, 5 yang terbaik menurut kita. Di konten kali ini kita akan coba merekomendasikan 5 film dan kali ini dari Marvel yang terbaik, tapi ini adalah yang di luar Marvel Cinematic Universe atau di luar MCU. Jadi MCU ini kan adalah universe yang dibangun oleh Marvel Studios yang diawali dari film Iron Man tahun 2008 sampai akhirnya puncaknya di film Avengers Endgame di tahun lalu 2019. Meskipun penutupnya di tahun lalu ada film Spider-Man, tapi puncaknya adalah di film Avengers Endgame. Jadi di luar universe itu sebetulnya Marvel sudah pernah memiliki film-film di luar dari rumah produksi Disney dan Marvel Studios, yaitu di rumah produksi 20th Century Fox dan juga Sony. Jadi buat kalian yang baru ngefans Marvel baru-baru ini, karena gue yakin banyak banget yang baru ngefans setelah efek Avengers Endgame tahun lalu, ini adalah film-film yang kita rekomendasikan. Ada 5 yang gue rasa memiliki cerita dan juga efek yang luar biasa bagi pertumbuhan fans Marvel di eranya saat itu. Oke, jadi ada 5 yang kita rekomendasikan. Ini ada banyak, tapi sekali lagi karena keterbatasan durasi, kita pilih yang menurut kita terbaik. Sebenarnya ini terbaik ini bukan berdasarkan rating IMDb atau Rotten Tomatoes, tapi ini lebih ke itu tadi, menurut kita, menurut gue pribadi, yang terbaik dari cerita yang bisa merangkul banyak fans-fans Marvel yang baru ngikutin, bukan sekedar dari komik tapi juga dari film live action. Oke, kita mulai dari yang nomor 5. Nomor 5 adalah Venom. Nah, Venom ini adalah bisa dibilang masih agak terlalu dini sih untuk memasukkan film Venom ini di kategori ini, tapi Venom ini kan tahun 2018 filmnya rilis, MCU juga udah mulai era jaya-jayanya, tapi ini adalah film pembuka fondasi awal dari Sony Universe of Marvel karakter ya. Jadi ini keberanian Sony yang punya hak atas Spider-Man dan juga ininya ya, universe-nya, dia ngebangun filmnya sendiri, universe-nya sendiri dengan para Marvel karakter yang ada di sana. Dimulai dari film pertamanya adalah Venom, yang dimana di tahun 2018 cukup sukses mencuri perhatian, dimana sosok anti-hero ini, tadinya kan Venom ini awalnya itu adalah musuhnya Spider-Man, villainnya Spider-Man, tapi makin kesini di era modern ini makin dikembangkan sebagai sosok frontman. Bisa dibilang dia anti-hero utama di film ini, dimana Tom Hardy memerankannya dengan sangat baik, dan gue bilang ini akan menjadi fondasi awal pembuka untuk universe-nya Marvel di Sony dengan sangat bagus ya untuk jangka panjangnya, karena untuk kedepannya kan ada Venom yang kedua nanti nih yang disutradarai sama Andy Serkis, terus juga ada Morbius juga satu universe sama Venom juga. Jadi ini adalah satu langkah awal yang baik untuk Venom dan juga universe Marvel di Sony. Oke, jadi makanya itu gue masukkan di kategori ini. Kita lanjut, yang nomor 4 itu adalah Fantastic Four. Nah, jadi Fantastic Four ini adalah salah satu superhero yang paling legend juga di Marvel. Itu filmnya pernah hadir live action filmnya di tahun 2005 dan juga 2007, ada 2 ya, sebelum di reboot dan gagal total di tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, jadi yang gue angkat di sini adalah Fantastic Four tahun 2005, yang dimana ini mengisahkan 4 orang, yaitu adalah Profesor Reed Richards, juga ada tunangannya yang pada akhirnya jadi istrinya itu adalah Susan Storm, adiknya Johnny Storm, terus juga rekan mereka itu Ben Grimm, yang dimana mereka mengalami kecelakaan di luar angkasa terpapar sinar kosmik yang menjadikan mereka makhluk super gitu. Jadi akhirnya mereka memiliki kekuatannya masing-masing, dan juga ada di sana Dr. Doom, rekan mereka juga, yang akhirnya berubah menjadi jahat, bisa dibilang dari segi perjalanan di filmnya. Tapi film ini bisa dibilang salah satu yang
mencuri perhatian juga di eranya dulu itu. Dengan waktu itu adalah si Chris Evans ya, si Captain America dulu tuh pertama sebelum jadi Captain America di Marvel tuh udah eksis lebih dulu sebagai sosok Johnny Storm gitu, The Human Torch. Ya. Jadi dan juga Jessica Alba sebagai kakaknya si Susan Storm gitu. Jadi ini benar-benar film yang sukses di eranya mungkin ya, meskipun dari rating gue nggak tahu, tapi menurut gue pribadi dan juga gue melihat bagaimana fans Marvel menyukai film ini, itu gue bilang ini adalah salah satu film yang patut ditonton untuk kalian yang belum pernah nonton film ini, karena Fantastic Four itu adalah salah satu legendnya di Marvel lah gitu. Sebelum nanti akhirnya bakal di-reboot, nggak tahu bakal rilis tahun berapa, tapi ada baiknya kalian yang belum pernah tonton film ini. Ini soalnya komedinya dapat, actionnya dapat, bagaimana cerita pembangun karakternya juga dapat. Gue suka film Fantastic Four eranya Chris Evans dan Jessica Alba. Kita lanjut, nomor 3 adalah Deadpool. Deadpool mah sekarang masuk MCU sih, tapi ini kita adalah mengangkat film Deadpool yang masih di bawah bendera Fox dulu. Fox kan diakuisisi Disney. Jadi Deadpool ini film pertamanya rilis tahun 2016. Dibintangi oleh the one and only salah satu aktor terbaik, Ryan Reynolds. Jadi mengisahkan gimana sosok dia memerankan Wade Wilson terkena penyakit kanker, nggak bisa sembuh, dijebak sama seorang yang jadi villainnya. Nah akhirnya dibangkitkanlah sisi mutantnya dia untuk menyembuhkan si penyakitnya ini, tapi sayangnya adalah fisiknya berubah jadi rusak gitu bisa dibilang, dan akhirnya dia menjadi abadi gitu, bisa dibilang nggak bisa mati dalam tanda kutip ya. Jadi disitulah petualangan dia untuk menjadi sosok anti-hero dimulai. Dia nggak bisa dibilang superhero, tapi di sini dia sosok anti-hero karena dia bisa dibilang bukan menumpas kejahatan, membela kebenaran gitu, tapi ada kepuasan pribadi juga buat dia untuk membunuh penjahat. Jadi itu tidak bisa dikategorikan superhero tapi anti-hero. Tapi film ini sendiri sangat menarik karena lucunya, dark jokes-nya dapet banget. R-rated-nya juga dimanfaatin dengan baik banget, dengan banyak adegan darah, pembunuhan, dan juga kata-kata kasar, kata-kata kotor yang ya menarik sekali untuk kalian yang sudah dewasa untuk menyaksikan film Deadpool ini. Ada 2 film Deadpool, nanti yang ketiga udah masuk MCU. Yang berikutnya nomor 2 adalah X-Men Days of Future Past. Nah ini gue masih menganggap sampai detik ini adalah film terbaik yang pernah gue tonton. Salah satu film terbaik pernah gue tonton. Bukan film superhero terbaik, tapi adalah film terbaik pernah gue tonton. Jadi bisa dibilang X-Men Days of Future Past ini adalah ada di universe X-Men yang di bawah bendera Fox ya. Gue menangkap ceritanya bahwasanya ini sebenarnya adalah puncak event dari X-Men itu sendiri yang udah dibangun dari tahun 2000 gitu. Meskipun ini bukan film terakhir X-Men, tapi ini adalah puncak dari perseteruan antara kaum manusia dengan kaum mutant, di mana kaum manusia pelan-pelan sudah memberantas mutant satu persatu sampai akhirnya terjadi, bisa dibilang cukup perang besar-besaran antara kaum manusia dengan kaum mutant, di mana di sini Profesor X dan mutant-mutant yang tersisa mengambil sebuah langkah yang cukup berani banget gitu, cukup gila, di mana mengirim si Logan, si Wolverine ya. Wolverine itu dikirim ke masa lalu untuk membatalkan satu peristiwa yang akhirnya memancing sebuah keributan besar di masa depan. Jadi petualangannya ada di masa lalu, jadi kita dibawa flashback masa depan, flashback masa lalu, terus balik lagi ke masa depan hampir diserang. Itu gila, ini gila, ceritanya gila banget, dan ini benar-benar meriset timeline yang ada di X-Men 3 film pertama yang bisa bilang kurang sukses. Jadi ini film gila, keren banget sih, parah. Gue udah nonton berkali-kali dan kayaknya nggak ada bosannya sama film X-Men Days of Future Past ini. Oke, jadi kita lanjut. Yang pertama yang gue taruh di posisi puncak untuk film Marvel di luar MCU terbaik adalah Spider-Man 2. Spider-Man 2 tahun 2004. Ini adalah karyanya Sam Raimi ya, si Spider-Man eranya Tobey Maguire. Yang dimana trilogi Spider-Man versi Sam Raimi ini merupakan, bisa dibilang, fondasi awal bagi era film-film superhero modern, yang dimana ini benar-benar kayaknya semua fans Marvel pasti suka Spider-Man-nya Sam Raimi ini, yang bahkan di Indonesia disetelnya udah ribuan kali di Trans TV itu. Gue sebut tuh, gue nonton pun yang Spider-Man 2 ini, bisa dibilang yang dari trilogi ini yang terbaik. Bahkan Mas Joko Anwar ya, sutradara film Gundala, dia menyebut film superhero terbaik pernah dia tonton itu Spider-Man 2 gitu. Jadi di film ini diceritakan bagaimana sosok Peter Parker ya, Spider-Man ini mulai sombong dengan kekuatannya, mulai arogan, terus juga di situ diperlihatkan juga dia mulai jatuh di titik terendahnya dia mulai membutuhkan
support dari teman-temannya dia kehilangan kekuatannya sampai dia dapetin kekuatannya lagi, terus di puncaknya Mary Jane tahu dia adalah sosok Spider-Man, dan itu wah gila banget. Mary Jane di puncak filmnya membatalkan pernikahannya dengan Peter Parker, ini film yang perfect banget gue bilang. Jadi inilah 5 film Marvel terbaik di luar MCU yang wajib kalian tonton. Meskipun nggak ada kaitannya sama timeline MCU, tapi ini ceritanya gila-gila banget, keren-keren banget, dan pastinya menambah wawasan kalian tentang dunia Marvel itu sendiri di luar dari MCU. Jadi 5 itu tadi adalah Venom, terus juga ada Fantastic Four, Deadpool, X-Men Days of Future Past, dan juga Spider-Man 2. Oke, jadi sekian itu aja dari gua, Dian WJ. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.